أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta kesempatan waktu yang dengannya alhamdulillah kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita memulai atau mengawali hari kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap bisa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memilih satu rumah yang dijadikan markas, tempat di mana para sahabat belajar. Kemudian setelah Rasulullah SAW memilih salah satu rumah untuk dijadikan pesantren, lalu kemudian Rasul SAW memerintahkan dari beberapa sahabat yang ketika itu ditindas, diintimidasi, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diberikan tindakan kekerasan. Dari segi fisik mereka disiksa, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tega melihat kondisi para sahabat yang lemah ketika itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah. Hijrah pertama sekali yang sudah kita pernah jelaskan, mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ke Habasyah, yaitu Ethiopia. Bahkan hijrah ini terjadi 2 kali dalam setahun. Hijrah pertama sekitar belasan orang, kemudian hijrah yang kedua ada sekitar sudah banyak, hampir 40-an orang. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang begitu suram, begitu gelap dengan siksaan dan tindasan dari orang-orang kafir Quraisy, muncullah cahaya terang menerang. Yang cahaya ini mulai menjadi kekuatan Islam. Jadi di tengah kegelapan yang luar biasa, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, muncullah kekuatan Islam dengan masuk Islamnya 2 sahabat yang akan memperkokoh dan memperkuat agama Islam ini. Yang pertama adalah Islamnya paman beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu Hamzah. Yang kita tahu bahwa Hamzah ini adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah ini diberi gelar dengan Asadullah, singahnya Allah. Nanti beliau ini mati syahid di peperangan Uhud
Peperangan Uhud, peperangan yang kedua dalam Islam ini, perang Badar dan perang Uhud. Beliau mati syahid dan beliau mati dalam kondisi dimutilasi oleh Hindun, bahkan dada beliau dibelah, jantungnya dikeluarkan. Kemudian jantungnya itu dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini ada yang melemahkannya, jantungnya diambil dan dimakan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika Hindun ini masuk Islam, pada akhirnya Hindun yang memakan jantungnya paman beliau ini masuk Islam. Tapi tetap saja dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW tidak bisa melupakannya. Ketika melihat Hindun, Rasulullah menghindar. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakan bagaimana kejadian yang dialami oleh paman beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, bagaimana kisah keislaman Hamzah paman Nabi tercinta radhiyallahu taala anhu ini? Kata para ulama, Islam beliau ini secara tidak sengaja. Artinya memang dari awal beliau belum ada ketertarikan terhadap Islam. Ketertarikan itu ada, tapi untuk mengikrarkan diri masuk Islam itu belum ada. Kenapa ketertarikan terhadap agama Islam itu sudah ada? Karena memang beliau ini sejak kecil main bareng sama Rasulullah. Jadi ya seangkatan lah kalau bahasa kita. Jadi beliau pamannya ini Hamzah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini umurnya enggak terlalu jauh beda. Ada dalam riwayat menceritakan 4 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun selisihnya. Jadi lebih muda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 40 tahun diangkat menjadi rasul, ya pamannya ini sekitar 42. Jadi waktu kecil-kecilnya mereka sering main bareng. Sehingga Hamzah ini sudah mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya, amanahnya, jujurnya. Jadi tidak diragukan lagi jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akhlaknya sudah tidak diragukan lagi oleh pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu ini. Di suatu ketika beliau berburu. Memang kebiasaan orang-orang Mekah, anak mudanya, apalagi memiliki fisik yang kuat, fisik yang bagus. Hamzah ini memiliki fisik yang kuat. Jadi untuk mengolah fisik itu mereka terkadang berburu. Sepulangnya Hamzah ini berburu, mendengarkan atau mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, Maula Abdullah, bekas hamba sahayanya Abdullah bin Jud'an. Informasi itu disampaikan kepada Hamzah terkait apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk beribadah di Ka'bah. Bertemulah Abu Jahal. Abu Jahal ini memang sama teman-temannya nongkrongnya depan Ka'bah. Kita sudah sering jelaskan bahwa mereka ini ada satu majelis tersendiri di depan Ka'bah itu. Lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tawaf, diganggu oleh Abu Jahal. Tidak hanya sekedar gangguan fisik saja, tapi gangguan mental juga dilakukan oleh Abu Jahal. Dihina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dibilang gila, tukang sihir dan seterusnya. Bahkan tidak hanya gangguan mental dengan cacian makian seperti itu saja. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan batu sehingga mengenai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucurkan darah. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak punya ilmu kebal. Banyak sekarang sebagian kaum muslimin mempelajari ilmu kebal. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sosok manusia terbaik di muka bumi ini, beliau pernah terluka, bahkan keluar darah di kepala beliau. Nah, kejadian ini dilihat langsung oleh Maula Abdullah tadi bin Jud'an. Diceritakanlah kepada Hamzah kejadian tersebut. Yang namanya seorang paman yang dulu berteman sejak kecil, yang tahu betul bahwa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah cari gara-gara gitu. Tidak pernah mencari gara-gara untuk mendatangkan permusuhan. Sehingga secara emosi mendengarkan informasi itu, baru selesai pulang dari berburu, Hamzah radhiyallahu taala anhu ini
mendatangi tempat nongkrongnya Abu Jahal tadi. Diceritakan dalam riwayat, Hamzah ini tidak berbasa-basi, tidak berkata-kata, dia datang tempat Abu Jahal di mana nongkrong, dia ambil busur panahnya, langsung diketok kepala Abu Jahal. Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa kepala Abu Jahal itu juga ikut berdarah sebagai balasan bahwa keponakannya tadi dilempar dengan batu. Melihat peristiwa itu, bayangkan Abu Jahal ada di sini di tengah-tengah dan sekitarnya ada masyarakatnya, rakyatnya. Karena Abu Jahal ini kan pemimpin, tokoh. Tentu dia punya pengikut lah, punya pengikut. Semua pengikut Abu Jahal tadi langsung berdiri spontan. Dan kita tahu Hamzah ini juga bukan orang yang biasa, dia juga punya pengikut. Dia punya suku Bani Hashim. Spontan juga Bani Hashim berdiri pengikut-pengikutnya. Ini sama-sama dua kubu besar. Lalu Abu Jahal menenangkan. Udah, jangan dilanjutkan, kata Abu Jahal. Saya memang betul salah dalam peristiwa ini, yang salah saya. Karena saya terlalu berlebihan menghina, mencaci Muhammad, bahkan saya juga melukai Muhammad. Jadi apa yang dilakukan Hamzah ini sudah setimpal. Ini merupakan balasan yang berhak saya menerimanya, kata Abu Jahal. Nah, ada suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan di sini. Di saat Hamzah mengetok kepala Abu Jahal pakai busur panah yang tadi dia gunakan berburu, kita bisa bayangkan langsung dipukul begini. Lalu dia berkomentar setelah memukul itu, kata beliau, "Tashtum ibna akhi wa ana ala dinih." Wahai Abu Jahal, engkau menghina anak saudaraku, maksudnya ponakanku, engkau menghina anak saudaraku dan aku ada di atas agamanya. Nah, kalimat itu beliau tidak sadar mengucapkannya. Aku berada di atas agamanya itu maksudnya aku sudah masuk Islam gitu. Padahal di saat itu kata para ulama, Hamzah itu belum sama sekali mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi seakan-akan kalimat itu keluar tanpa disadari oleh Hamzah. Ketika Hamzah pulang dari peristiwa tersebut, sampai beliau tidak bisa ngapa-ngapain, terpikir dengan kalimat yang telah beliau ucapkan tadi. Wahai Abu Jahal, engkau menghina, mencaci, memaki keponakanku, sedangkan aku berada di atas agamanya. Nah, kalimat itu sampai ketika beliau pulang, sampai beliau mau tiduran, sampai beliau mau istirahat, tidak bisa terlupakan kalimat tersebut. Pada akhirnya beliau mendatangi ponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah didatangi ponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira agar semakin terbuka dadanya, berlapang dadanya untuk menerima agama Islam ini. Setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam, semakin tertarik kepada agama Islam dan beliau saat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kisah keislaman paman beliau Hamzah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian 3 hari berikutnya, 3 hari setelah Islamnya Hamzah ini, lalu didapati kabar gembira yang yang menguatkan keislaman atau menguatkan agama Islam ini dengan Islamnya Umar bin Khattab. Dan para ulama menyebutkan bahwa Umar bin Khattab ini tentunya lebih utama, lebih afdal daripada Hamzah alaihi salam radhiyallahu taala anhu. Karena Umar adalah sosok seorang muslim yang terbaik, yang kedua setelah Abu Bakar. Ini sepakat para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian orang yang afdal dari umat ini yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini
juga memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam ini. Tentu yang akan kita bahas pada diri atau sosok Umar bin Khattab ini adalah pertama keislamannya. Karena memang terkait dengan sejarah ini adalah bagaimana keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inti daripada masuk Islamnya Umar bin Khattab ini, kata para ulama, secara bertahap. Jadi tidak masuk Islam langsung begitu saja. Beda dengan keislaman Hamzah tadi. Hamzah langsung masuk Islam seperti itu. Kalau Umar bin Khattab melalui tahapan-tahapan, tidak langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu. Nah, tahapan-tahapan itu diringkas oleh pengarang kitab ini, Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala. Ringkasannya adalah tahapan beliau masuk Islam pertama tentunya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sebuah doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Jadi ada dua Umar yang berpengaruh di saat itu. Ada dua Umar yang sangat berpengaruh dari segi masanya, dari segi kekuatannya. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham ini Abu Jahal. Jadi gelarnya Abu Jahal, dikenal dengan Abu Jahal. Nama aslinya Ammar bin Hisham. Jadi sama-sama Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham. Nah, Nabi SAW pengen sekali salah satu dari dua Umar ini masuk Islam. Dengan keislaman salah satunya akan menambah kuatnya agama Islam. Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, pilihlah salah satu dari dua Umar ini agar memeluk agama Islam. Nah, ini pertama karena doa Nabi SAW. Yang kedua, mulailah tahapan yang kedua masuk. Jadi ini pengaruh dari doa Nabi SAW, tapi doa Nabi SAW tidak terkabulkan seketika itu. Jadi doa Nabi SAW saja tidak langsung terkabulkan, perlu juga tahapan-tahapan. Nah, tahapan itu terjadi ketika Umar bin Khattab melihat beberapa keteguhan dari umat Islam ini. Betapa sabarnya umat Islam ini, mereka dicaci, dimaki, tidak sedikit di antara mereka disakiti fisiknya, disiksa. Bayangkan pemandangan yang dilihat oleh Umar bin Khattab ini sangat menyentuh hati beliau. Padahal Umar bin Khattab ini sangat-sangat tidak mungkin dinilai oleh umat Islam di saat itu, sangat-sangat tidak mungkin beliau ini masuk Islam. Sampai ada sebuah ungkapan dari Amir bin Rabi'ah, Abu Abdullah Amir bin Rabi'ah, beliau saking kagetnya kisah daripada istrinya nih ya. Dia mendengarkan sebuah kisah, nanti kita akan kisahkan sedikit tentang bagaimana Amir mengungkapkan sebuah ungkapan, seakan-akan ungkapan itu menyatakan Umar ini tidak akan mungkin masuk Islam. Nah, apa kisahnya? Kisahnya adalah Ummu Abdullah, namanya Lailah, ketika itu ingin berhijrah, menyelamatkan agama, ingin berhijrah keluar meninggalkan Mekah. Karena hijrah ini sudah diketahui oleh orang-orang Mekah, tentu mereka akan ditahan, tidak boleh keluar dari Mekah. Jadi ada pintu gerbangnya, jalan lintasnya lah kalau kita. Nah, jalan lintas itu di sana dijaga ketat oleh orang-orang Quraisy. Dan kalau ingin melewati pintu gerbang ini harus mendaki gunung yang terjal. Jadi mutar jalannya. Sedangkan suaminya Amir bin Rabi'ah ini sudah menunggu di suatu tempat yang sudah mereka sepakati. Nanti saya nunggu di sini ya. Dia pisah sama istrinya. Istrinya bawa anak yang masih kecil. Digendonglah anak tersebut. Nah, karena Amir ini sudah terlalu lama menunggu istrinya, akhirnya karena istrinya ini tidak bisa lewat di jalan utama, yang harusnya jalan itu sangat mudah untuk mengakses cepat sampai bertemu suaminya, tapi dilihat di sana ada seperti pasukan apalah gitu yang menjaga pintu gerbang itu. Akhirnya
Yang dilakukan oleh Laila Ummu Abdillah ini melewati gunung, mutar jadinya. Mutar sehingga Amir menunggu lama, mutar naik gunung lagi. Nah, ketika turun gunung, qadarullah bertemu dengan Umar bin Khattab. Bayangkan, tadi ingin menyelamatkan diri agar tidak bertemu dengan pasukan ini, orang-orang kafir Quraisy yang ingin menangkap orang yang ingin keluar dari Mekah, ingin menghindari ini, tapi ketika turun sudah susah payah, mutar-mutar cari jalan. Ketika sampai turun gunung, bertemu dengan orang yang lebih bengis lagi, orang yang lebih kejam lagi, yaitu Umar bin Khattab. Namun yang membuat takjubnya Laila ini terhadap Umar, Umar sama sekali tidak menyakiti Laila ini. Cuma bertanya, mau kemana Laila? Saya mau berhijrah meninggalkan Mekah ini untuk menyelamatkan agama saya. Cuma pembicara itu saja. Lalu kemudian Umar mempersilahkan, silahkan. Kaget Laila, kok saya nggak ditangkap? Kok saya nggak diapa-apain ini? Nah, kisah itu diceritakanlah kepada suaminya. Karena suaminya tentu bertanya, kenapa kok lama sekali? Saya udah lama nunggu di sini. Diceritakanlah, saya tadi udah mutar-mutar jalan mencari jalan untuk menyelamatkan diri, bertemu dengan Umar. Loh, kok kamu dibiarkan begitu saja? Nggak diapa-apain? Enggak. Lalu kata Amir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu bukan Umar. Umar, kata istrinya. Saya kenal Umar bin Khattab. Nggak mungkin. Saya yakin, kata Laila, dia sudah mulai tertarik nih dengan Islam. Kayaknya ada sesuatu yang menyentuh hatinya ini. Kenapa kok Umar begitu lembut hatinya dan tidak menyakiti Laila tadi? Amir tetap tidak percaya. Saya tidak percaya. Enggak mungkin Umar itu masuk Islam sampai himar itu apa namanya? Keledai. Sampai keledaiku ini masuk Islam. Bayangkan. Saya tidak akan mempercayai Umar ini masuk Islam sampai saya yang punya keledai ini masuk Islam. Artinya kan nggak mungkin ada keledai yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Saking tidak mungkinnya gitu. Tapi itulah berkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mulailah Umar ini punya apa namanya ketertarikan terhadap Islam, hatinya udah mulai lembut. Mulai ada ketersentuhan hatinya terhadap agama Islam. Nah, ada beberapa tahapan lagi yang dilewati oleh Umar. Mulai ada ketertarikan. Namun beliau secara diam-diam ingin mengintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang dilakukan oleh Muhammad ini ketika di depan Ka'bah? Mulailah Umar bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Kan Ka'bah itu ada kiswahnya, ada pakaian Ka'bah, kiswah. Nah, Umar manjat dan bersembunyi di balik pakaian Ka'bah itu. Hanya untuk mendengarkan dan melihat atau mengintip apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai beribadah, sholat, tawaf, Rasulullah SAW baca Quran di sana. Yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini kalau kita dengar memang agak mirip dengan syair. Sama nanti di akhir-akhirnya Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kazzabat samudu wa 'adun bil qari'ah dan seterusnya. Nah, mendengar ayat itu dibaca dari surah itu, dibaca dari ayat pertama sampailah nanti Umar mulai berkomentar, benar nih Muhammad dia tukang syair, tukang bikin syair-syair. Lalu sampai ayat itu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi SAW tahu bahwa Umar bersembunyi di balik pakaian Ka'bah itu. Padahal Nabi SAW tidak tahu. Mulailah komentar Umar dalam hatinya, benar si Muhammad ini tukang syair ini. Dia yang buat Al-Quran itu. Sampai nanti pada ayat dibacakan oleh Nabi SAW, innahu laqawlu rasulun karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Seakan-akan Rasul membantah pernyataan Umar tadi yang mengatakan Rasul itu tukang buat syair. Kata Allah SWT, ini bukan perkataan syair. Hanya saja kalian sedikit yang mengimani Al-Quran ini. Oh, kalau begitu ini bukan perkataan syair.
Kalau begitu Muhammad ini kahin, dukun. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW untuk membantah pernyataan Umar ini. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini Al-Quran juga bukan perkataan dukun, bukan mantra-mantra dukun yang dibaca oleh dukun, bukan. Tapi kalian sedikit yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Ketahuilah Al-Quran inilah tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran ini turun dari Allah Rabb yang penguasa alam. Dan mulai lagi ada ketersentuhan. Ini betul nih, Al-Quran sudah mulai masuk ke dalam jiwa Umar bin Khattab. Baik. Namun tetap saja ketika nanti bergabung dengan orang-orang jahiliyah, teman-teman nongkrongnya hilang lagi. Perasaan itu hilang lagi. Bagaimana tidak hilang? Karena ketika nongkrong yang mereka bicarakan tentang permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah menyentuh beberapa peristiwa yang dilihat langsung oleh Umar bin Khattab, ada beberapa ayat yang didengar oleh Umar bin Khattab, itu terkadang bisa hilang. Karena apa? Karena teman yang tidak baik. Jangankan Umar yang belum masuk Islam, kita saja terkadang yang bisa turun keimanan kita dikarenakan teman nongkrong kita, apalagi Umar bin Khattab. Nah, kita sudah meluk agama Islam, sudah Islam dari sejak kecil. Ini keimanan kita bisa hancur, keimanan kita bisa turun. Disebabkan apa? Salah satu mungkin adalah teman nongkrong kita. Teman nongkrong yang tidak baik itu mempengaruhi keimanan kita. Nah, Umar bin Khattab ini kan belum ada keimanan pada dirinya, belum mengucapkan syahadat. Tentu itu akan bisa hilang dengan seketika. Bahkan permusuhan semakin meluap kembali. Kenapa? Karena teman nongkrongnya tadi ngomporin, kurang ajar Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad itu telah menghina agama kita, menghina nenek moyang kita, membodoh-bodohkan ulama kita. Bahkan Muhammad ini telah telah memperpecah belah umat. Ini yang ditekankan terus kepada orang-orang kafir Quraisy. Muhammad ini telah memperpecah belah. Bagaimana tidak? Istri dengan suami bercerai, anak dengan orang tua, anak meninggalkan orang tuanya, orang tua meninggalkan anak istrinya. Ini gara-gara Muhammad ini. Semakin emosi Umar. Karena apa yang dianggap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini memperpecah umat, memperpecah belah suku mereka. Akhirnya Umar ketika itu sangat emosi. Umar pun bersiap-siap. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Umar, kata para ulama, kecuali ketika Umar ingin menghadapi musuh yang kuat. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Di dalam riwayat diceritakan Umar berpakaian seakan-akan pakaian perang. Jadi beliau pakai helm besi, kemudian baju besi, dan beliau membawa sebilah pedang. Keluar dalam kondisi sudah siap seperti itu, dan keluar dari rumah bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini adalah orang yang sudah masuk Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya, tidak berani menampakkan keislamannya. Dan Umar sampai saat itu belum tahu bahwa Nu'aim ini telah masuk Islam. Nah, Nu'aim bin Abdullah melihat Umar bin Khattab sudah bersiap-siap seperti itu, beliau memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Umar, Anda mau kemana? Kok sepertinya Anda ingin bertarung gitu? Kayaknya ada suatu hal yang serius ini. Ada apa?" Kata Umar, "Saya mau cari Muhammad. Pokoknya hari ini saya keliling-keliling untuk mencari keberadaan Muhammad di mana. Saya akan bunuh Muhammad itu." Kaget Nu'aim. Wah, ini bahaya ini. Umar serius nih, kalau sudah berpakaian seperti ini berarti Umar serius. Nu'aim akhirnya mutar kepala bagaimana caranya agar Umar ini mengurungkan niatnya untuk membunuh Muhammad. Dapat ide Nu'aim. Idenya adalah, "Wahai Umar, Anda ngapain ngurusin Muhammad? Ngapain diurusin perkara Muhammad? Urusin tuh keluarga Anda, wahai Umar." "Emang ada apa dengan keluarga saya? Anda punya adik perempuan namanya Fatimah kan?" "Iya." "Suaminya
Sa'id kan? Iya. Ada apa dengan mereka? Mereka itu sudah masuk Islam, sudah ngikutin agama Muhammad itu. Ngapain urusan Muhammad? Urusin dulu keluargamu. Tambah emosi lagi Umar, tanpa sepengetahuan Umar ternyata adik perempuannya udah masuk Islam. Bayangkan, marah dengan seseorang, ternyata orang yang tadi ingin diluapkan emosinya, ternyata keluarga dekatnya sendiri sudah ngikutin agamanya Muhammad SAW ini. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk mencari Nabi Muhammad. Dia selesaikan dulu perkara keluarganya. Langsung dia berbalik arah dan menuju rumah adiknya. Sesampainya ke depan rumah adiknya, dia ketok pintu dengan begitu kencangnya. Tapi di rumah tersebut sedang ada seorang sahabat mulia namanya Khabbab bin Al-Arad. Khabbab ini seorang hamba sahaya yang senior lah. Yang senior. Jadi Nabi SAW itu Masya Allah luar biasa kecerdasan beliau. Karena dalam kondisi tidak bisa berdakwah secara terangan-terangan seperti ini, Nabi SAW mengutus seperti privat lah. Ada yang masuk Islam, satu keluarga di sana. Nah, untuk memperkuat keislaman mereka, Nabi SAW kadang utus seorang sahabat untuk memperdalam keislamannya lagi. Nah, untuk memperdalam keislaman Fatimah dengan suaminya ini, Rasul SAW mengutus Khabbab bin Al-Arad untuk ngajinya lah, pengajian di rumah, diajarin baca Quran. Nanti wahyu ini baru turun, sampaikan wahai Khabbab bahwa tadi baru turun wahyu, sampaikan ke mereka. Sampaikan oleh Khabbab, belajar ngaji. Nah, setelah tahu bahwa Umar datang, tentu Khabbab ketakutan. Khabbab ini kan hamba sahaya, tidak kuat. Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Fatimah adalah menyelamatkan guru ngajinya. Sembunyiin guru ngajinya, selamatin. Bunyi, setelah selesai aman kira-kira ini guru ngaji, baru kemudian dibuka pintunya oleh Fatimah. Melihat kondisi Umar bin Khattab, kenapa seperti ini pakaian Umar ini? Ada apa ini? Nah, Umar bin Khattab ternyata sebelum sampai dia tahu apa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam rumah tadi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa saya seperti mendengarkan ada sebuah mantra-mantra gitu lah. Ada bacaan-bacaan apa yang kalian baca? Fatimah menyembunyikan, nggak ada apa-apa, kami cuma ngobrol-ngobrol aja. Enggak, ini bukan sebuah ngobrol-ngobrol, beda ini, kata Umar, marah-marah. Akhirnya saking emosinya Umar bin Khattab, ditendanglah suaminya tadi, Sa'id. Ditendang sama Umar sampai mental. Kemudian mau dipukul oleh Umar. Umar kan kita tahu bagaimana fisik Umar bin Khattab. Mau dipukul, dihajar sama Umar. Sebagai seorang istri tentu tidak terima suaminya dipukul. Akhirnya diraihlah oleh istrinya, ditahanlah Umar tadi, karena Umar tanpa disengaja dia lepaskan tangannya, seakan-akan mungkin karena dipegang oleh adiknya, ingin melepaskan, tapi ternyata tanpa disengaja Umar ini melepaskan tangannya mengenai adiknya tadi. Sampai adiknya si Fatimah ini juga mental. Dan dalam sebuah riwayat diceritakan, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, sampai berdarah mulutnya si Fatimah tadi. Antingnya sampai lepas. Padahal pukulan itu bukan pukulan disengaja, bukan pukulan yang keras gitu. Hanya untuk melepaskan diri dari pegangan adiknya tadi supaya Umar lebih leluasa untuk memukuli iparnya ini. Nah, melihat kondisi seperti ini, Umar semakin tersentuh lagi. Peristiwa ini menyentuh perasaan Umar. Kenapa ya umat Islam ini luar biasa? Berpegang teguhnya terhadap Islam ini luar biasa. Walaupun berkorban sampai seperti ini, bahkan melihat adiknya perempuan tadi yang tidak pernah dia pukuli, sampai saat itu mungkin lebih perasaannya lebih down gitu. Jadi peristiwa ini kata para ulama sebagai bantahan bahwa ada riwayat yang mengatakan Umar membunuh anak perempuannya ini dibantah. Karena kan kita dulu di masa-masa TK atau SD pernah diceritakan bahwa Umar bin Khattab ini pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup, dikuburkan gitu. Dikubur anaknya dalam kondisi hidup. Kata para ulama itu tidak benar. Karena Umar ini
walaupun beliau memiliki ketegasan, tapi sama sekali beliau ini tidak pernah memukul perempuan. Nah, melihat kondisi bahwa dia tadi telah memukul adiknya sendiri, mulai tersentuh dia. Kenapa ini? Kok umat Islam begitu luar biasa? Mulai agak tertarik lagi. Kembali ketertarikannya terhadap Islam itu. Nah, karena dipukul Fatimah tadi, kan Fatimah tadi menyembunyikan sesuatu beberapa lembaran. Kalau dulu belum menjadi buku seperti ini satu. Jadi Al-Qur'an itu ditulis di kulit-kulitnya hewan, di kulit-kulitnya pelepah korma. Jadi ada di bebatuan. Nah, ada lembaran-lembaran yang disembunyikan oleh Fatimah tadi radhiyallahu taala anha. Lembaran itu ternyata berjatuhan karena terlepas akibat pukulan yang tidak sengaja dari Umar ini. Melihat lembaran tersebut, Umar, apa itu? Kata Fatimah, ini adalah lembaran dari Al-Quran, kalamullah, inilah firman Allah. Berikan kepada saya, kata Umar. Fatimah kata, tidak, saya tidak akan berikan, karena Anda adalah najis, orang yang masih musyrik. Lalu Fatimah memintakan, kalau Anda ingin saya bacakan firman Allah ini, saya serahkan firman Allah ini untuk Anda lihat, Anda harus mandi dulu. Anda harus bersuci dulu, mandi. Tanpa disadari Umar pun mengikuti saran daripada adiknya tadi. Dia mandi dulu, bersuci dulu. Dalam riwayat diceritakan seperti itu. Nah, setelah selesai, akhirnya dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Toha dan seterusnya sampailah pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri dan seterusnya. Apa komentar Umar setelah mendengarkan surah Toha ini? Kata beliau, ma ahsan hadzal kalam, ma ajmalaha. Luar biasa, indah sekali nih. Perkataan apa ini? Indah sekali ungkapan-ungkapannya. Tertarik lagi dengan mendengarkan kalimat dari Al-Quran tadi. Nah, Khabbab bin Al-Arat mengambil kesempatan. Umar mulai tertarik nih dengan keislaman. Apalagi dia berkomentar setelah mendengarkan firman Allah tadi. Dan komentarnya bukan komentar miring. Komentarnya adalah memuji. Ini apa ini? Ucapan apa ini? Kalimat apa ini yang kalian baca ini? Indah sekali. Kata-katanya indah sekali. Kata Fatimah, ini adalah kalamullah, Al-Quran yang kami pelajari, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad itu. Nah, keluarlah Khabbab, ngambil kesempatan. Khabbab keluar dari persembunyiannya, lalu kemudian Khabbab menawarkan, bagaimana wahai Umar, kalau saya tunjukkan di mana keberadaan Muhammad, agar Anda bisa semakin tertarik nih terhadap agama Islam ini. Tentu Umar mengatakan, bagus, saya ingin bertemu dengan Muhammad, tapi pertemuan yang ini beda. Kalau tadi pertemuannya tujuannya adalah untuk membunuh Muhammad, tapi ketika yang kedua kalinya ini pertemuannya untuk bertemu Muhammad agar masuk Islam. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika digandeng tangannya oleh Khabbab bin Al-Arat menuju pesantren pertama sekali dalam Islam ini, Darul Arqam, rumahnya si Arqam, nama sahabatnya Arqam. Nah, Darul Arqam bin Abil Arqam, tentu para sahabat yang ada di sana ketakutan melihat Umar datang semakin dekat dengan rumah itu. Diberikanlah informasi oleh sahabat yang mengintai keselamatan dan keamanan rumah tersebut. Ada yang berteriak, wahai para sahabat, wahai Rasulullah, Umar datang semakin dekat dengan persembunyian kita. Langsung panik sahabat-sahabat yang ada bersama Rasulullah ketika itu. Ada yang mau berlarian ke sana, berlarian ke sini, lalu Rasulullah menenangkan, tenang. Semua tenang. Lalu kemudian Hamzah berkomentar, udah tenang semua, kata Hamzah. Hamzah ini kan ya fisiknya, kekuatannya juga tidak kalah dengan sosok Umar bin Khattab ini. Tenang semuanya, kata Hamzah. Andai kata Umar ini datang menginginkan keburukan, maka pedangnya itulah yang akan membunuhnya sendiri.
Artinya apa? Dia akan berhadapan sama saya. Dan kita akan bunuh Umar itu dengan pedangnya itu sendiri. Karena Umar tadi kan berpakaian dengan pakaian lengkap, membawa pedangnya. Bagaimana para sahabat tidak panik gitu? Lalu kemudian Hamzah mengatakan, andai kata dia datang untuk satu hal kebaikan, kita akan sambut dia. Ahlan wa sahlan, kita sambut dia. Saudara kita itu. Lalu kemudian Umar pun mengetok pintu. Dibukakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, semuanya sudah siap-siap. Tapi Hamzah disingkirkan oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya tidak langsung emosi. Hamzah disingkirkan oleh Rasulullah. Hamzah, biar saya yang menghadapi. Hamzah tidak perlu repot-repot. Saya yang menghadapi. Kata Nabi SAW. Masuk Umar tadi. Dengan seketika Umar langsung tertunduk dan terdiam. Yang tadinya begitu gagah perkasa, jalannya begitu membusungkan dada. Lalu ketika menghadap Nabi SAW langsung loyo dan tertunduk. Nabi SAW ketika itu dalam sebuah riwayat diceritakan, Nabi pegang bajunya dan Rasulullah goncang. Apa namanya? Ini Umar dipegang gini bahunya, lalu dia apa namanya nih? Digoncang ya. Gini kan oleh Nabi SAW begitu kencang. Ya kita bisa gambarkan gitu. Kalau ada orang di depan kita, kita ingin apa namanya itu, supaya lebih ada kedekatan gitu mungkin. Nabi SAW pegang pundaknya Umar, lalu digoyang oleh Rasulullah seraya mengucapkan sebuah ucapan. Nabi SAW mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar. Sampai kapan wahai Umar Anda memusuhi Islam ini? Kapan Anda berhenti wahai Umar untuk memusuhi Islam ini? Apakah Anda akan berhenti memusuhi Islam ini ketika nanti azab Allah turun kepada Anda? Sebagaimana azab ini telah turun dengan beberapa teman-teman Anda yang telah lalu. Apakah baru Anda akan berhenti dengan musuh Islam ini? Diam Umar, tidak menjawab apapun. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadza Umar bin Khattab. Ya Allah, ini Umar bin Khattab ya Allah. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan keberadaan Umar bin Khattab ini. Jadi Rasulullah itu mendoakan, doa ini diulangi oleh Rasulullah di depan Umar. Bagaimana Umar tidak tersentuh? Begitu hangatnya sambutan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun mendoakan Umar bin Khattab. Mulailah tertarik lagi Umar bin Khattab. Sampai ketika itu Umar bin Khattab langsung mengikrarkan syahadatnya. Di depan Nabi SAW beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lihat, inilah perjalanan keislaman Umar bin Khattab. Jadi tidak langsung beliau ujuk-ujuk masuk Islam seperti itu, tapi ada beberapa peristiwa yang dialami yang menyentuh hati beliau, yang membuat beliau semakin tertarik terhadap Islam. Itu karena apa? Karena keteguhan umat Islam. Nah, ini kadang kita dapati dalam kehidupan kita. Terkadang ada orang yang begitu besar kebenciannya terhadap dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah di mana orang banyak ngaji, banyak orang yang membenci. Bahkan tidak sedikit yang membenci dakwah yang seperti ini adalah pembesar dari suatu kaum. Dia memiliki kedudukan di masyarakat. Tapi tidak sedikit pula yang dulunya membenci sekarang malah mendukung dakwah tersebut. Semakin kuat dakwah beliau yang malah menjaga dakwah tersebut, menjaga agar kajian itu tetap ada di satu masjid atau musalla. Banyak kita dapati seperti itu. Yang dulunya membenci tapi sekarang mulai berbalik. Kenapa? Karena keteguhan umat Islam itu terhadap agamanya. Jadi semakin seseorang itu teguh terhadap agama Islam, itu disorot, dia dinilai oleh orang dari belakang. Nah, terkadang itu bisa menyentuh lubuk hati yang mendalam dari orang tersebut. Ini yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Umar bin Khattab masuk Islam, apa yang pertama sekali dilakukan oleh Umar bin Khattab? Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah tentu dia mengiklankan keislamannya kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat siapapun, karena mereka tidak berani
Tidak berani sampai mereka menyembunyikan keislaman mereka. Tapi Umar tidak. Umar yang pertama sekali ketika dia sudah bertemu Nabi Muhammad SAW, sudah bersyahadat, beliau datangi pertama sekali adalah Abu Jahal. Abu Jahal, dia ketok pintu. Tiba-tiba Abu Jahal kaget. Ada apa nih jam segini, tidak biasanya Umar datang gitu bertamu. Pasti ada satu hal yang penting yang disampaikan Umar. Ternyata benar. Dia bertemu Abu Jahal, dia mengatakan, "Wahai Abu Jahal, tahukah peristiwa apa yang hari ini lagi tren gitu?" Itulah bahasa kita. Enggak tahu apa itu. Saya telah masuk Islam. Kaget Abu Jahal. Kaget sekaget-kagetnya. Abu Jahal mendengarkan keislaman Umar bin Khattab. Lalu ketika itu diusir Umar. Abu Jahal tentu tidak bisa ngapa-ngapain. Umar yang Islam, mau diapain? Mau dipukul? Enggak mungkin. Mau dihajar, mau dicaci, nggak bisa. Akhirnya Abu Jahal ngusir Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah dia informasikan keislamannya kepada Abu Jahal, tujuannya, keinginan beliau adalah agar keislamannya ini juga sampai kepada teman-teman pembesar-pembesar yang lain yang satu nongkrongan dengan Abu Jahal ini. Tapi Umar tidak mencukupkan diri untuk menginformasikan itu kepada Abu Jahal. Lalu dia informasikan kepada paman-pamannya, saudara-saudara terdekatnya. Saya ini sudah masuk Islam, saya sudah ikut agama Muhammad. Kalian mau apa? Jadi ditantang oleh Umar bin Khattab. Apa yang kalian inginkan dari saya? Gak ada yang berani satupun. Melihat gak ada respon apapun dari teman-teman nongkrongnya, kemudian pada keluarga-keluarganya, gak ada respon apapun. Kayaknya kurang afdol nih, kata Umar. Saya harus informasikan kepada orang yang lebih banyak lagi. Datanglah Umar bin Khattab ke Mekah. Mekah ini kan pusat perkumpulannya orang ramai lah, lebih ramai daripada pasar. Kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian ini yang mulutnya paling ember? Paling ember itu paling cepat menyebar informasi. Jadi ada orang yang kalau sekarang kan media lah. Mungkin dari media kita sampaikan ke media, informasi ini tolong sampaikan ya, nanti akan cepat menyebarnya. Nah, kalau dulu karena belum ada media seperti itu, ada satu orang yang memang terbiasa, dia itu cepat menyampaikan informasi. Namanya, kalau tidak salah Jamil bin Muammar. Jamil bin Muammar kalau tidak salah. Ya, Jamil bin Muammar Al-Jumahi. Nah, ternyata diinformasikan yang cepat menyampaikan informasi itu namanya Jamil bin Muammar Al-Jumahi. Mana orangnya? Kata Umar. Oh, itu orangnya. Dikejar oleh Umar. Kata Umar, tolong sampaikan sebuah informasi penting bahwa saya sudah masuk Islam. Jamil tentu tidak percaya. Mungkin Umar sedang mabuk. Mabuk dia nih. Akhirnya Jamil itu menghindar, pergi lagi dia, tidak memperdulikan ucapan Umar bin Khattab tadi. Umar mengikuti lagi, wahai Jamil, tolong sampaikan informasi bahwa saya sudah masuk Islam. Yang kedua kalinya Jamil masih tidak percaya. Orang nggak percaya Umar ini masuk Islam, nggak percaya. Bagaimana mungkin percaya? Umar ini tercatat dalam sejarah bahwa ikut menyakiti, menyiksa orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan hamba saya yang beliau siksa dari pagi sampai sore, beliau itu keluar dari rumah memang tujuannya apa? Untuk menyiksa umat Islam. Hamba saya dipukul, ditendang, dan berhenti beliau menyiksa umat Islam ketika sudah terbenamnya matahari. Bagaimana mungkin orang percaya Umar masuk Islam yang begitu dulu dia memusuhi Islam luar biasa, memusuhi umat Islam, memukuli, mengintimidasi. Gak mungkin Umar masuk Islam. Si Jamil masih tidak percaya nih. Yang ketiga kalinya Umar mengatakan dan menekankan informasi itu, saya sudah masuk Islam, tolong sampaikan. Barulah mulai percaya Jamil. Wah, benar nih Umar masuk Islam nih. Lalu kemudian dia naik di sebuah bukit. Dari bukit itulah beliau berteriak dan menginformasikan bahwa Umar telah masuk Islam. Setelah diketahui informasi tersebut disampaikan oleh Jamil, orang-orang ahli Mekah ketika itu yang nongkrong di sekitar Ka'bah ramai ngurumunin Umar bin Khattab ini. Biasa kalau ada orang yang masuk Islam tentu kan akan disiksa supaya mereka meninggalkan agama Muhammad.
Nah, Umar pun pengennya seperti itu. Ada orang yang menyiksa beliau, ada orang yang memukuli beliau, mengkeroyokin beliau. Mulailah mereka berdiri untuk menghadapi Umar. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada 40 orang laki-laki yang ingin menghajar dan menghantam Umar bin Khattab ini. Tidak bisa, dilawan oleh Umar. Dilawan oleh Umar, dipukul, ditangkis oleh Umar, dilawan. Capeklah semuanya. Umar pun ikut capek. Istirahat mereka dulu. Udah, kita istirahat dulu. Dulu seperti itu. Jam istirahat mereka istirahat. Istirahat, makan dulu, minum dulu, kalau kita ngopi dulu. Habis itu lanjut lagi. Ayo, kita lanjut lagi. Berantem lagi, pukul-pukulan. Sampai sore, terbenam matahari. Keesokan harinya Umar keluar lagi. Nantang, betul-betul nantang Umar ini. Siapa lagi yang mau mukulin saya? Apa yang kalian ingin lakukan? Ayo, silakan. Nantang, datang lagi beberapa orang menghadapi Umar. Sama sekali Umar tidak tercederai. Ya, kalau pukulan adalah 1, 2, 3 mengenai Umar itu biasa. Tapi sampai cedera, sampai patah tulang tidak ada. Tidak ada. Bahkan Umar terus beberapa yang bisa beliau cederai, kemudian ada beberapa yang terluka, mundur, kemudian datang lagi dan seterusnya. Akhirnya mulai Islam itu semakin kuat. Umar betul-betul menunjukkan bahwa jangan sekali-sekali kalian menyakiti orang yang lemah. Itulah pesan itu secara tidak langsung ingin disampaikan Umar bin Khattab. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tindakan orang-orang kafir terhadap Umar bin Khattab. Udah beberapa hari itu dilakukan oleh Umar. Dan mulailah bosan mereka. Percuma, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain Umar. Akhirnya Umar begitu bebasnya berkeliaran kemanapun, tidak ada yang nyakiti. Karena di awal-awal Islam beliau sudah menantang, siapa yang ingin menyakiti saya silahkan, apa yang kalian ingin lakukan silahkan. Tapi itu tidak berhasil. Hari kedua, ketiga seterusnya tidak ada yang berhasil melukai Umar. Akhirnya mereka pun udahlah nyerah. Semakin bebas Umar bin Khattab. Lalu kemudian kaum muslimin ketika itu sudah mulai bergembira dengan kuatnya Islam. Sudah mulai umat Islam ini bebas berkeliaran, tidak ada yang mengganggu. Kemudian umat Islam sudah juga mendapat bagian di sisi Ka'bah itu. Mereka selain sudah bebas beribadah, tawaf, mereka juga punya tempat nongkrong khusus. Bayangkan, yang tadi ada tempat nongkrong khusus orang-orang Quraisy, sekarang sudah mulai ada. Mereka sudah dapat bagian di sekitar Ka'bah tersebut. Artinya mereka mulai sudah senang sekali. Nah, ada satu ungkapan yang Umar ini dari ungkapan tersebut diberi gelar oleh Nabi SAW dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Jadi kita sering mendengar Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu gelar. Arti Al-Faruq ini adalah pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Itu Faruq. Faruq itu adalah pembeda antara kebatilan dengan kebenaran. Nah, ungkapan itu keluar yang menyebabkan Umar ini diberi gelar Al-Faruq adalah ketika beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna 'alal haq in mutna wa in hayyina. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran walaupun kita mati atau kita hidup? Artinya, kenapa kita harus takut? Kita kan atas yang benar. Kalau kita benar dalam kondisi kita hidup, berarti kalau kita meninggal sekalipun kita juga adalah atas kebenaran. Wahai Rasulullah, kenapa kita harus takut? Kata Rasulullah SAW, bala, betul, kita di atas kebenaran. Walladzi nafsi biyadi, demi yang aku jiwa demi jiwaku yang ada berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, innakum 'alal haq, sungguh kalian ini benar-benar di atas kebenaran, wa in muttum, walaupun kalian akan mati, wa in hayyaitum, walaupun kalian dalam kondisi hidup. Kata Umar, fa fima ikhtifa, kalau gitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kenapa takut? Kenapa harus menyembunyikannya? Kata Umar bin Khattab, walladzi ba'atsaka bil haqq lanakhrujanna, demi Allah yang telah mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran ini, sungguh kami akan keluar membawa kebenaran ini secara terang-terangan. Semakin bangga orang umat Islam, bangga dengan ungkapan Umar bin Khattab. Fa akhrajnahu fi saffaini, lalu Rasulullah pun
memerintahkan umat Islam untuk keluar. Udah sebarkan dakwah ini. Dibagi oleh Salam menjadi dua saf, dua kelompok. Kelompok yang dipimpin oleh Umar dan kelompok yang dipimpin oleh Hamzah. Mulailah Islam ini sudah bebas dan menyampaikan dakwanya. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada satu yang disakiti gitu. Ada kelompok yang udah mulai kebakaran jenggot. Kelompok itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Nah, tidak terima orang-orang kafir Quraisy, sudah semakin berani nih umat Islam, sudah semakin lancang nih. Masa mereka itu minoritas sudah seakan-akan menguasai gitu. Emang ini Ka'bah Mekah ini punya mereka? Ada yang sudah mulai kebakaran jenggot. Nah, itulah yang akan mengakibatkan beberapa nanti hal-hal yang akan dirancang, diatur, dibuat strateginya orang-orang kafir Quraisy bagaimana nih untuk menyingkirkan dakwah Muhammad ini. Nah, ini nanti ada beberapa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, diantaranya mengutus duta mereka, satu orang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Nanti akan ada seperti tawar menawar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nanti tertolak. Kemudian diutuslah pembesar-pembesar dari kafir Quraisy untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semua itu akan mental ditolak oleh Nabi SAW. Nah, untuk kisah ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Jika Allah SWT memberikan kita umur panjang dan kesempatan, kita akan bahas pembahasan ini terkait dengan apa respon dari orang-orang Quraisy ketika masuk Islamnya dua tokoh besar ini, Hamzah dengan Umar bin Khattab. Nah, bagaimana respon dan reaksi orang-orang kafir Quraisy ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat dan ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam kehidupan kita, dalam umur kita, usia kita. Semoga Allah SWT menjaga kita dari segala mara bahaya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.